Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masih di buku 3H dengan tema Praja Muda Karana. Nah, kita masih di subtema 1 ya, yaitu dengan tema Aku Anggota Pramuka. Itu tema untuk subtema 1. Dan hari ini dalam video ini kita akan mengakhiri subtema 1 dalam pembelajaran 5 sampai 6. Jadi di video selanjutnya kita sudah akan memasuki subtema 2 dalam buku tema 3H. Baik, anak-anak sekarang buka buku halaman 26 di bukunya. Nah, kita akan mempelajari tentang tanda Pramuka Garuda. Nah, kita tahu dulu ini adalah tanda Pramuka Garuda. Di halaman 6 kita akan bertemu dengan cerita lambang apakah gambar di bawah ini? Ini adalah lambang tingkatan dalam pramuka. Nah, ya. Jadi tanda-tanda dalam pramuka Garuda ini itu melambangkan tingkatannya di dalam pramuka. Nah, berbicara tentang tingkatan dalam pramuka, dalam keanggotaan pramuka terdapat golongan-golongan tertentu. Nah, golongan itu disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Apa saja golongan tersebut? Pertama, yaitu pramuka siaga. Golongan bagi pramuka yang berusia 7 sampai 10 tahun. Yang kedua yaitu pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang ini adalah golongan bagi pramuka yang berusia 11 hingga 15 tahun. Yang ketiga adalah pramuka penegak. Nah, pramuka penegak ini adalah golongan pramuka yang usianya 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir yang keempat yaitu pramuka pandega. Nah, para pramuka pandega ini adalah golongan bagi yang usia 21 tahun sampai 25 tahun. Ini dia. Dan pada setiap golongan tersebut terdapat lagi tingkatan-tingkatan berdasarkan kecakapan. Adapun tingkat kecakapan tertinggi adalah disebut dengan pramuka Garuda. Nah, ya. Jadi tingkat kecakapan tertinggi adalah pramuka Garuda. Apa itu pramuka Garuda? Nah, pramuka Garuda adalah tingkatan tertinggi dalam setiap golongan, baik itu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Seorang pramuka yang dapat naik ke tingkat Garuda itu adalah orang yang setelah mencapai tingkatan terakhir dalam golongan serta telah memenuhi syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Nah, syaratnya adalah harus melewati tes wawancara kecakapan. Nah, jadi wawancara dan kecakapan ini merupakan syarat tertentu. Nah, seorang pramuka baru akan dilantik menjadi pramuka Garuda ketika sudah melewati tahap atau syarat ini. Nah, apa saja sih tanda pramuka Garuda? Nah, tanda pramuka Garuda terdiri atas 5 golongan. Yang pertama itu adalah Garuda hijau, yaitu untuk golongan pramuka siaga. Lalu merah untuk golongan pramuka penggalang. Lalu kalau Garuda kuning itu untuk golongan pramuka penegak. Kalau Garuda perak yaitu untuk golongan pramuka pandega. Dan yang terakhir Garuda emas itu adalah untuk pramuka yang telah mencapai 3 kali pramuka Garuda dalam golongan yang berbeda. Jadi kalau dia sudah mencapai 3 kali menjadi pramuka Garuda yang berbeda golongannya, maka dia akan mendapatkan tanda pramuka Garuda emas. Ini dia ya. Baik. Nah, kita akan belajar tentang ayo berlatih. Ayo berlatih di halaman 27. Jadi nanti untuk pramuka, kegiatan pramuka itu anak-anak bisa mulai bisa mengikutinya ketika di kelas 4 dan kelas 5. Oke, ayo berlatih nomor 1. Dalam keanggotaan pramuka terdapat golongan tertentu yang disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Ya, yang disesuaikan dengan umur anggota pramuka. Nomor 2, golongan siaga merupakan pramuka yang berusia
Nah, kalau siaga itu usianya 7 hingga 10 tahun. Nomor 3, pramuka yang berusia 18 tahun merupakan pramuka. Nah, 18 tahun itu adalah penegak. Nah, penegak ya. Nomor 4, pramuka Garuda adalah, ini dia, tingkatan tertinggi dalam setiap golongan. Dan yang terakhir, pramuka dapat naik menjadi tingkatan Garuda bila mencapai tingkatan terakhir serta memenuhi syarat tertentu. Oke? Baik. Kita sudah masuk ke halaman 27. Sekarang tiba saatnya kita masuk membicarakan tentang Jambore Nasional. Nah, Jambore Nasional di halaman 28. Apa itu Jambore Nasional? Nah, ketika anak-anak mendengar kata ini, itu anak-anak akan mendengarnya ketika berada dalam pertemuan pramuka. Nah, anggota pramuka menjunjung tinggi kebersamaan dalam melakukan kegiatannya. Karena dengan kebersamaan, pramuka akan menjadi kuat. Sebaliknya, tanpa kebersamaan, pramuka akan mudah diadu domba sehingga menjadi lemah. Nah, Jamnas ini dilaksanakan setiap 5 tahun dengan peserta seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia seluruh anggota pramuka itu berasal dari daerah, suku bangsa, dan keyakinan yang berbeda. Dan keberagaman ini tidak boleh menjadi penghalang bagi kebersamaan antar anggota. Nah, untuk memupuk kebersamaan diadakanlah Jambore Nasional atau yang disingkat dengan Jamnas, Jambore Nasional. Nah, itu dilaksanakan 5 tahun selama 5 tahun dengan peserta dari seluruh Indonesia ya. Lalu apa itu Jambore? Nah, Jambore atau Jamnas itu adalah pertemuan pramuka penggalang seluruh Indonesia dalam bentuk perkemahan besar. Nah, itu ya, Jamnas atau Jambore Nasional. Nah, seluruh anggota pramuka yang memiliki warna kulit, budaya, dan agama yang berbeda-beda akan bersatu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ya, sehingga dengan semboyan inilah yang akan mempersatukan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, ada ayo berlatih di halaman 28. Anak-anak melengkapi pernyataan yang kosong dengan memilih kata yang ada di dalam kotak yang tepat untuk melengkapi pernyataan itu ya. Baik, nomor 1. Keberagaman tidak menjadi penghalang bagi titik-titik pramuka. Ini masih di halaman 28 ya. Kebersamaan itu nomor 1. Nomor 2. Tanpa kebersamaan kita akan mudah diadu domba. Nomor 3. Jamnas atau Jambore Nasional adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar ya, penggalang. Nomor 4, Jamnas itu diadakan setiap 5 tahun sekali ya, 5 tahun sekali. Dan yang nomor 5, Jamnas atau Jambore Nasional bermanfaat untuk memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan. Oke ya. Nah, anak-anak nanti untuk halaman 29, bagaimana sikapmu? Anak-anak tinggal checklist ya untuk sikap yang benar ya. Lalu, ketika anak-anak melihat lambang dari 2 lambang, yaitu tanda Barung dan tanda Garuda di halaman 29, ayo mengamati. Tanda Barung itu merupakan tanda kelompok pramuka siaga yang berbentuk segitiga. Sedangkan tanda Garuda itu merupakan tanda tingkatan pramuka tertinggi yang berbentuk segi 5. Nah ya, itu tingkatan tertinggi yang segi 5 warna kuning. Tetapi kalau segitiga warna merah itu tanda kelompok pramuka siaga. Ya, halaman 29 paling bawah, ayo mengamati. Baik. Nah, setelah kita mengamati tadi lambang-lambangnya pramuka, kita akan masuk ke halaman 30, kita akan mengamati sudut.
Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang sudut, sudut itu adalah dua buah garis yang berpotongan, garis lurus ya. Sehingga garis potongnya itulah yang akan membentuk sudut. Nah, sekarang kita akan belajar ketika kita sudah mengenal sudut, anak-anak juga bisa dengan menggunakan kertas atau penggaris. Jadi dari sudut penggaris itu, kalau ujungnya itu akan persegi atau dia akan menunjukkan siku-siku. Nah, dari penggaris ujung atau dari siku-sikunya buku itu bisa kita lihat bahwa sudut itu ada 3. Nah ya, yang pertama di halaman 30 kita akan mengenal sudut siku-siku. Nah, itulah yang bisa kita lihat dari buku, kita bisa lihat juga dari penggaris yang di ujungnya, itu menggunakan siku-siku. Karena apa? Karena kertas siku-siku berimpitan dengan semua kaki sudut. Nah, sehingga menjadi sudut siku-siku. Kalau misalnya yang kedua yang kita bisa lihat kalau dia melewati dari buku atau dia melewati dari penggaris atau kertas siku-siku tidak berimpit dengan semua kaki sudut atau sudutnya lebih besar dari kertas siku-siku, itu disebut dengan sudut tumpul ya. Nah, tetapi yang ketiga yaitu jika kertas siku-siku atau penggaris tidak berimpitan dengan semua kaki sudut atau sudutnya lebih kecil dari kertas atau dari penggaris, itu berarti sudutnya disebut lancip. Jadi ada 3 sudut ya, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lancip. Oke ya, jadi kita mengenal 3 nama sudut. Nah, kita akan belajar di halaman 31. Nah, kita akan menggunakan kertas, bisa juga dengan penggaris ya, yang di ujungnya siku-siku. Kita akan memeriksa sudut-sudutnya, termasuk sudut apakah? Lancip kah, siku-siku kah, atau tumpul. Oke? Nomor 1 sudah dikasih contoh di situ adalah tumpul. Nomor 2, siku-siku. Jadi anak-anak cek langsung ya. Cek lagi ya. Nomor 3 itu sudut lancip. Nomor 4 sudut tumpul, 5 sudut siku-siku, 6 lancip, 7 tumpul, 8 lancip, 9 lancip, 10 tumpul. Nah, itu ya. Jadi anak-anak bisa coba dicek lagi ya nanti ya gambarnya dengan kertas siku-siku atau dengan penggaris siku-sikunya. Oke? Oke, baik. Setelah ini kita masuk ke ayo berlatih juga di halaman 35. Nah, kalau di halaman 35, setelah anak-anak mengetahui sudut siku-siku, tumpul, dan lancip, kita akan menghitung berapa banyaknya sudut yang ada pada gambar. Nah ya, ini ada 6 gambar. 6 gambar, tapi nomor 1 sudah dikasih menjadi contoh. Nah, kalau nomor 1 itu, di situ ada siku-siku yaitu 1 buah. Lancip ada 2 buah yaitu atas dan bawah, karena dia segitiga siku-siku itu ya. Lalu ada sudut tumpulnya di situ tidak ada. Nomor 2. Nah, nomor 2 kita lihat, ini masih di halaman 35, ini di halaman 35 ya. Sudut siku-sikunya ada nggak di situ? Tidak ada. Kalau sudut lancip ada 2 buah dan sudut tumpul juga sama. Ya. Nomor 3. Nah, nomor 3 sudut siku-sikunya ada nggak situ? Ada berapa? 4 buah. Karena semuanya itu siku-siku. Persegi panjang, itu siku-siku semua ya. Baik. Sudut lancipnya tidak ada dan sudut tumpulnya tidak ada. Lalu yang keempat itu ada segitiga. Nah, segitiga, perhatikan kalau segitiga ya sayang, perhatikan sudut siku-sikunya itu tidak ada dan sudut lancipnya itu ada 3 buah dan sudut tumpulnya tidak ada. Oke ya. Nah, itu karena segitiga sama sisi. Ya. Oke, nomor 5, sudut siku-sikunya itu ada 2 buah, atas dan bawah. Sudut lancipnya ada 1 dan sudut tumpulnya juga ada 1. Dan yang terakhir, ada segi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6.
Berapa sudut siku-sikunya? 6 buah. Ya, sudut lancipnya tidak ada, sudut tumpulnya juga tidak ada. Tapi dihitung lagi ya, jika nanti ada yang berbeda bisa diinfokan ke Miss ketika ada di Zoom. Oke? Oke, baik. Nah, setelah kita mengenal sudut, kita akan masuk dalam materi kita, yaitu tentang kelengkapan kegiatan pramuka. Sebelum kita masuk ke ayo jawab, kita bahas dulu ya kegiatan pramuka ini, kelengkapannya halaman 32 ya. Baik. Nah, dalam melakukan kegiatannya, anggota pramuka itu menggunakan beberapa alat. Alat-alat tersebut itu menjadi bagian dari kelengkapan pramuka. Contoh kelengkapan itu apa saja? Nah, contoh kelengkapan pramuka itu yaitu tongkat, tali, dan bendera semafor. Nah, ini ya. Jadi tongkat dan tali itu banyak digunakan untuk kegiatan berkemah. Sedangkan bendera semafor itu digunakan untuk berkomunikasi. Nah, jadi kalau tongkat dan tali itu selain berkemah itu membuat tiang bendera, tanduk orang sakit, dan alat pertahanan diri. Sedangkan bendera semafor itu untuk berkomunikasi dengan jarak jauh. Contohnya, 2 helai bendera merah dan kuning digerak-gerakkan dengan posisi tertentu dan dilambangkan abjad atau huruf, dan diterjemahkan menjadi kode tertentu, dan hanya orang-orang pramukalah yang bisa mengerti kode tersebut. Oke, baik. Nah, itu dia ya. Jadi kita akan masuk ke ayo jawab. Nah, ayo jawab ada 5 pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, 5 pertanyaan tersebut di halaman 32. Nomor 1, sebutkan contoh kelengkapan kegiatan pramuka. Ini tuh ya tadi ya. Tongkat, tali, dan bendera semafor. Nomor 2, kalian apa yang dibutuhkan agar pramuka dapat menggunakan tali? Membuat simpul itu kalian ya. Nomor 3, apa saja kegunaan tongkat bagi pramuka? Nah, mendirikan tenda, tiang bendera, tanduk orang sakit, dan pertahanan diri. Nomor 4, alat apa saja yang digunakan pramuka untuk berkomunikasi jarak jauh, yaitu bendera semafor. Dan nomor 5, bagaimana cara menggunakan bendera semafor? Menggerak-gerakkannya dengan posisi tertentu. Menggerak-gerakkannya dengan posisi tertentu. Baik, nah kita sudah selesai. Kita saat ini akan masuk ke halaman 33. Nah, ini dia ya, halaman 33. Nah, ini kita akan melengkapi atau kita akan menyocokkan, menarik gariskan mana lambang dan artinya. Di sini Miss sudah buat 2, yaitu lambang gerakan pramuka dengan lambang barung. Nah, ini dia ya. Lalu ada lambang gerakan kepaduan dan ada lambang gugus depan. Dan yang terakhir itu adalah lambang kecakapan umum. Ini dia ya. Nah, anak-anak bisa tolong digarisin, dipasangkan, dicocokkan gambar dan namanya yang tepat ya. Oke. Baik. Nah, setelah ini kita masuk dalam evaluasi 1 halaman 39. Ya. Nah, jadi untuk 36 bagaimana sikapmu? Itu anak-anak checklist ya. Sikapnya ya di halaman 36 ada 5 soal. Kita masuk evaluasi 1. Nomor 1, pramuka selalu berusaha untuk nomor 1 B, nomor 2 A, nomor 3 C, nomor 4 C, nomor 5 pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 6 cinta tanah air. Cinta tanah air. Nomor 7A, 8B, 9B, 10 itu tidak ada jawabannya di situ ya. Jadi 10 itu anak-anak tulis-tulis langsung. Kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan.
kebesaran, kebijaksanaan, dan kekuatan. Nomor 11 itu pecinta dan pembela tanah air. Pecinta dan pembela tanah air. Nomor 12, tingkatan pramuka. Jawabannya, tingkatan pramuka. Nomor 13, C. 14A, PQR atau RQP. Nah, gitu ya. Nomor 15C, 16A, 17 YX atau YZ. YX atau YZ. 18 sudut lancipnya EFG, GAB, ABC. EFG, GAB, ABC. Kalau sudut tumpul AGF, EDC, BED, EDC. AGF, EDC, BCD. Nah, nomor 19A, 20C, 21C, 22A, 23 beberapa siswa. Beberapa siswa. 24 regu yang paling sedikit. Regu yang paling sedikit. 25C, 26A, 27B, 28C, 29 lambat. Lambat. 30 pengalaman berkemah. Pengalaman berkemah. Oke? Baik. Dalam evaluasi 1 sudah Miss bahas dalam Zoom. Nah, untuk hari ini nanti tugasnya kita akan melihat ketika di Zoom ya. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.